Memang tidak semua teori konspirasi itu benar, tetapi bukan juga kemudian semua teori konspirasi salah, itu juga tidak juga. Kita harus melihat secara komprehensif, secara adil, secara tepat. Nah, untuk melihat itu semua, saya akan memulai tentang apa itu Freemason dari orang yang memang bersentuhan, termasuk orang Barat sendiri. Saya mencoba mengambil apa yang dituliskan oleh Dennis Lombard di dalam Nusa Jawa Silang Budaya. Para Freemason, atau di dalam bahasa Belanda disebut Vrijmeisterrijk, yaitu adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan sekularisasi negara dan pemerintahan, dan mengupayakan kehidupan berbudaya modern. Itu yang disebutkan Dennis Lombard di dalam Nusa Jawa Silang Budaya. Jadi Freemason ini kegiatan utamanya atau misinya adalah memperjuangkan sekularisasi negara dan memperjuangkan kehidupan berbudaya modern. Itu kata Dennis Lombard. Apakah Freemason ini ada beneran? Ada beneran. Sampai Soekarno itu membubarkan Freemason, itu kan artinya ada. Bagaimana tidak ada sampai ada keputusan presiden untuk membubarkan, itu kan artinya ada. Bahkan nanti artefak-artefaknya kita akan temukan. Tetapi seringkali kalau kita ngomong Freemason itu ngomong artefaknya, ngomong simbol-simbolnya, ngomong logo-logonya, ngomong pemujaan setan dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita lupa sisi rasional dari gerakan Freemason. Sisi rasionalnya apa? Mereka memperjuangkan sekularisasi negara dan pemerintahan dan mengupayakan kehidupan berbudaya modern. Oleh karena itu, kita akan mengupas dulu secara singkat apa itu sekularisme dan apa itu modernisme. Karena mereka akan memperjuangkan dua itu, memperjuangkan sekularisme dan memperjuangkan modernisme. Sekularisme artinya adalah pemisahan agama dari kehidupan publik. Dalam hal ini adalah negara. Maksudnya, kalau ngatur negara jangan bawa-bawa agama, itu yang disebut sekularisme. Bukan berarti bahwa sekularisme itu melarang orang sholat, melarang orang zakat, enggak, bukan seperti itu. Yang disebut sekularisme adalah jangan bawa-bawa agama, jangan gunakan hukum agama untuk mengatur negara. Agama cukup untuk ibadahmu sendiri, ibadah di masjid, ibadah di gereja, cukup di situ. Tetapi kalau ngomong soal negara, serahkan pada kami, serahkan pada ahlinya. Dan agama menurut mereka tidak ahli soal negara. Itu sekularisme. Sedangkan modernisme adalah gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional. Apa itu doktrin tradisional? Yang mereka maksud sebagai doktrin tradisional itu adalah agama. Berarti apa? Menafsirkan kembali doktrin-doktrin agama untuk disesuaikan dengan aliran-aliran modern dalam filsafat. Filsafat apa? Filsafat barat, karena nanti filsafat timur juga ada sendiri. Kemudian disesuaikan dengan perspektif sejarah barat dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang dikonstruksi oleh barat. Karena nanti ilmu pengetahuan yang dikonstruksi oleh barat ini sebenarnya tidak semuanya ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Ada yang bukan ilmu pengetahuan, tetapi kebudayaan yang kemudian dicitrakan seolah-olah sebagai pengetahuan. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada ilm dan ada sakofah. Nah, nanti semua itu oleh Barat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sementara kalau di dalam Islam tidak semuanya itu ilmu pengetahuan. Tapi kita tidak akan sedang membahas ini. Kita kembali kepada persoalan apa yang diperjuangkan oleh Freemason, yaitu sekularisme dan modernisme. Oleh karena itu kita harus membahas apa itu modernisme. Modernisme adalah sebuah konstruk kehidupan yang memisahkan antara pola kehidupan lama yang disebut feodal atau tradisional dengan pola kehidupan baru yang disebut modern. Pola kehidupan tradisional itu menggunakan sistem negara atau sistem pemerintahan teokrasi.
atau negara yang berdasarkan pada ketuhanan. Kalau kita perhatikan fase-fase pramodern, negara-negara itu berdasarkan ketuhanan. Eropa atau Barat itu Kristen, Timur itu Islam. Untuk diubah menjadi tatanan modern, tatanan pemerintahan, tatanan negara modern. Apa itu tatanan negara modern? Demokrasi. Bedanya apa? Negaranya berdasarkan kemanusiaan. Bedanya apa? Kalau teokrasi itu hukum-hukumnya berdasarkan hukum Tuhan. Kalau demokrasi, hukum-hukumnya berdasarkan hukum manusia, buatan manusia. Maka teokrasi itu bisa disebutkan negara berdasarkan ketuhanan. Kemudian demokrasi itu negara berdasarkan kemanusiaan. Faktanya di Barat, di Eropa, perubahan kehidupan, perubahan peradaban dari teokrasi menuju demokrasi itu dipicu oleh revolusi sosial Perancis. Kita akan bahas itu nanti lebih dalam. Kita hanya akan membandingkan terlebih dahulu konstruksi modern dan konstruksi pramodern yang disebut tradisional. Di sisi lain, secara ekonomi, kekuasaan tradisional itu sifatnya feodal. Kekuasaan berada di tangan penguasa wilayah. Orang yang berkuasa pada masa tradisional adalah orang-orang yang menguasai banyak lahan. Dalam skala kecil itu tuan tanah, dalam skala besar raja keturunan bangsawan yang berhak atas sejumlah wilayah. Sementara konstruk dunia modern, konstruk ekonomi modern, kekuasaannya ada di tangan penguasa modal. Bedanya apa? Feodalisme itu penguasa wilayah, kapitalisme penguasa modal. Di dalam dunia feodal yang berkuasa, yang bisa menguasai, yang menguasai wilayah. Tapi kapitalisme, di dunia kapitalis tidak. Walaupun dia tidak menguasai suatu wilayah, selama dia punya modal besar, dia bisa menjadi penguasa di wilayah tersebut. Contoh saja, katakanlah di Indonesia ada sebuah gunung emas, sumber kekayaan. Kalau zaman feodal, yang bisa berkuasa atas gunung emas itu ya penguasa wilayahnya. Tapi di dalam peradaban kapitalis tidak harus penguasa itu, yang penting dia punya modal, maka dia bisa mengendalikan pemerintahannya melalui demokrasi itu untuk menguasai wilayah. Nah, ini perbedaan konstruk antara tradisional dengan modern. Nah, konstruk feodal ke kapitalis itu ditandai dengan revolusi industri. Kalau perubahan teokrasi menjadi demokrasi itu revolusi sosial, kalau perubahan feodalisme ke kapitalisme itu revolusi industri. Baik, kita lanjutkan. Konstruk dunia pramodern, konstruksi dunia sebelum modern, faktanya adalah peradaban agama, di mana Barat adalah negara Kristen dan Timur adalah negara Islam. Dan sejarah itu tidak bisa dihapus. Faktanya begitu. Barat itu dari dulu ya negara Kristen, dulu-dulunya maksudnya. Kalau Timur itu negara Islam. Sampai akhirnya muncul perang salib dan sebagainya itu ya karena itu. Nah, faktanya konstruk sebelum modern, dunia itu berdasarkan agama, negara berdasarkan agama. Barat Kristen, Timur Islam. Untuk apa diubah dari peradaban feodal ke kapitalis, dari teokrasi ke demokrasi, dari peradaban berdasarkan agama, berdasarkan ketuhanan, menjadi peradaban berdasarkan kemanusiaan? Untuk apa diubah? Mereka bilang demi kemanusiaan. Karena pada zaman feodal, zaman dunia dikuasai oleh ketuhanan, itu kemanusiaan terlunta-lunta, perang di mana-mana. Mereka bilangnya seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas nanti. Kita akan memulai dulu dari bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara gerakan ini, Freemason ini, mengubah tatanan yang tadinya berdasarkan ketuhanan menjadi tatanan yang berdasarkan kemanusiaan. Caranya merubah atau mereset mindset masyarakatnya.
Karena masyarakat hidup dengan tatanan keagamaan itu sudah sangat lama, ratusan tahun. Untuk membelokkan mereka dari Tuhan sentris menjadi manusia sentris itu nggak mudah. Satu-satunya jalan untuk mengubahnya adalah mereset mindset masyarakat. Oleh karena itu, nanti kita ketahui, kita lihat bahwa gerakan Freemason ini aktivitasnya adalah seputar pendidikan, seputar seni, seputar kebudayaan. Kenapa? Karena nanti yang mengubah mindset itu utamanya adalah pendidikan, dihiasi dengan seni dan kebudayaan dan lain sebagainya. Sekarang kita persoalkan, apakah Freemason yang sedang kita bahas ini bertentangan dengan Islam? Karena saya banyak sekali temui, terutama di media online, yang menyebar narasi bahwa Freemason ini nggak ada masalah, nggak bertentangan dengan Islam. Freemason ini kan bukan mengajarkan agama. Freemason ini mengajarkan tentang kemanusiaan, mengajarkan tentang keadilan dan lain sebagainya. Jadi ini bukan musuh Islam. Nah, kita akan lihat apakah Freemason itu bertentangan dengan Islam atau tidak. Kalau kita lihat, asas dari Islam itu adalah ketuhanan, sementara asas dari Freemason adalah kemanusiaan. Apakah kemanusiaan itu bertentangan dengan Islam? Tentu tidak. Tetapi kemanusiaan di dalam Islam itu berdasarkan ketuhanan. Maksudnya begini, memang kita itu umat Islam itu tidak anti untuk menolong manusia lain, tidak. Tetapi dia menolong manusia lain karena diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi kalau di dalam Islam, seluruh kehidupan kita itu dilandaskan kepada perintah Allah. Kita menolong orang juga perintah Allah. Yang perintah Allah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi kita menolong orang lain itu bukan demi kemanusiaan, tapi karena diperintahkan oleh Allah. Kita menafkahi anak istri itu bukan karena kemanusiaan, tapi karena Allah memerintahkan. Itu asasnya Islam. Asasnya Islam adalah ketuhanan. Semua yang kita landaskan karena Allah memerintahkan kepada kita, maka bisa disebutkan bahwa Islam itu asasnya adalah ketuhanan. Kalau Freemason asasnya kemanusiaan. Seseorang berbuat kemanusiaan, seseorang memperjuangkan kemanusiaan karena kemanusiaan itu sendiri. Dan mereka tidak ada urusan dengan Tuhan. Mereka justru berpendapat ketika Tuhan hadir, itu kemanusiaan justru diabaikan. Nah, itu sebenarnya apa? Pengalaman sejarah mereka di Barat. Sementara sejarah di Timur tidak seperti itu. Ketuhanan di dalam Islam itu tidak mendiskreditkan kemanusiaan, berbeda dengan Barat ketika abad pertengahan, di mana ketuhanannya mendiskreditkan atau memarginalkan kemanusiaan. Maka jelas di sini bahwa Islam dan Freemason itu tidak sejalan. Islam dan Freemason itu bertentangan karena Islam berlandaskan ketuhanan, sementara Freemason berlandaskan kemanusiaan. Baik, bagaimana cara mereka meriset? Bagaimana orang-orang Freemason ini meriset dunia? Dia memulai meriset dunia dengan meriset Eropa. Sudah saya katakan tadi, Eropa di abad pertengahan itu negara Kristen, di mana dengan kekristenan itu mereka memasuki era Dark Age, di mana ketika diatur oleh gereja, mereka hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam kesewenang-wenangan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kitab-kitab Kristen itu memang tidak ada aturan-aturan negara. Maka akhirnya apa? Mereka itu sebenarnya hanya mengatasnamakan hak agama saja. Sementara aturan yang muncul itu buatan mereka sendiri, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu memang ad-din yang Allah desain untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akidah, akhlak, sampai urusan negara, semua diatur oleh Islam. Nah, kembali lagi ke Eropa. Eropa ketika dikuasai Kristen itu Dark Age, abad ke-8, berbeda dengan Asia Timur ketika dikuasai Islam itu justru Golden Age. Nah,
Dengan pengalaman Dark Age-nya Eropa ini, orang-orang Freemason mengubah cara pandang atau mengubah pendapat orang-orang Eropa bahwa Eropa dengan Kristen itu mundur. Eropa dengan Kristen itu memasuki abad ke-8. Maka mari kita kembali kepada paganisme Yunani, itu yang mereka serukan. Nanti pola ini dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke Nusantara. Kalian itu dengan agama, kalau di Eropa itu Kristen, di Indonesia, di Nusantara itu nanti Islam. Kalian dengan Islam itu mundur, faktanya nggak mundur. Maka kembalilah kepada paganisme sebelum Islam, nanti jatuhnya apa? Hindu-Buddha. Makanya nanti ada upaya Raffles misalnya, yang dia juga bagian dari Freemason, yang dari segi kebudayaan dan seni itu merevitalisasi kebudayaan pra-Islam. Ya, kita lanjutkan. Nah, Renaissance yang mengubah pola pikir orang Barat ini akhirnya benar-benar berujung pada sebuah aktivitas nyata yang mengubah kekuasaan secara nyata, meriset kekuasaan gereja menjadi republik. Tadinya itu bermula dari Prancis dan kemudian melebar kemana-mana, termasuk ke Belanda, yang nanti Belanda itu menguasai Nusantara. Mereka mengubah kekuasaan gereja menjadi republik. Artinya apa? Hukum yang tadinya di tangan gereja dikembalikan kepada publik. Karena dulu mereka punya pengalaman hukum itu di tangan publik ketika zaman Romawi. Maka dari kekuasaan gereja dikembalikan menjadi republik. Yang kedua, meriset teokrasi, negara yang berdasarkan agama Kristen, menjadi demokrasi. Demokrasi ini nanti kemudian diteorikan menjadi trias politika, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif adalah pembuat undang-undangnya. Kalau dulu pembuat undang-undangnya kan Tuhan, ini pembuat undang-undangnya ganti manusia. Kemudian eksekutif yang melaksanakan undang-undang, kemudian yudikatif yang menghukum, mengeksekusi orang-orang yang melanggar undang-undang. Kemudian masih ada lagi meriset persatuan di bawah kekristenan, diubah menjadi persatuan di bawah kebangsaan atau nasionalisme. Ikatan keagamaan dihapus, diganti dengan ikatan kebangsaan. Kenapa? Karena memang misi mereka adalah kemanusiaan tadi, bukan lagi ketuhanan, bukan lagi keagamaan. Nah, yang terakhir adalah meriset negara yang berdasarkan, yang dipersatukan oleh kekristenan menjadi negara yang dipersatukan oleh bangsa, kemudian disebut sebagai nation state, negara bangsa. Kalau kita lihat di Eropa dari dulu bukan negara bangsa, ya negara agama. Bahkan ketika Romawi pun bukan negara bangsa, tetapi sebuah kekaisaran imperium yang multi bangsa. Nah, di masa revolusi Prancis ini diriset menjadi negara bangsa, nation state. Dan ini bukan tanpa alasan. Kenapa Freemason kemudian mengubah penyatuan rakyat atau masyarakat dari kekristenan menjadi nation state? Ini ada alasan, kita akan bahas nanti. Nah, riset-riset inilah yang disebut New World Order, tatanan dunia baru. Kalau kita membahas Freemason itu pasti terkait dengan New World Order, tatanan dunia baru. Nah, tatanan dunia baru itu kalau kita membayangkan saat ini, itu seringkali membayangkannya itu, wah nanti tatanan dunia baru bagaimana ya? Dengan COVID ini nanti akan muncul tatanan dunia baru. Padahal apa? Tatanan dunia baru itu sudah terjadi hari ini. Sebuah tatanan dunia baru yang menggantikan tatanan dunia lama. Tatanan dunia lama apa? Dunia lama diatur dengan agama, Barat itu Kristen, Timur Islam. Kemudian dunia baru memisahkan agama dari negara, yang disebut sebagai sekuler. Maka yang disebut New World Order oleh Freemason itu apa? Tatanan negara yang tidak diatur pakai agama, atau disebut sebagai sekuler. Inilah yang disebut sebagai New World Order. Jadi jangan dibayangkan New World Order itu sesuatu yang muluk-muluk, yang di luar, yang belum hari ini terjadi. Enggak, sudah terjadi. Kalau kita lihat pada
logo-logo, lambang-lambang Freemason tentang New World Order tertulis Novus Ordo Seclorum. Novus itu baru, Ordo itu tatanan, order, Seclorum itu sekuler, tatanan dunia baru yang sekuler. Baik, tadi kita sudah bahas bagaimana gerakan Freemason yang berdasarkan kemanusiaan ini mengubah Eropa dari kekristenan menjadi demokrasi kemanusiaan, nation state. Bagaimana dengan Timur? Sama. Saya tidak akan membahas panjang-panjang. Kita akan langsung saja bahwa mereka, orang-orang Freemason, tidak hanya mengubah Eropa atau Barat, tetapi juga mengubah dunia Timur. Mereka meriset Khilafah Turki Utsmani menjadi Republik Turki modern, menggunakan gerakan Turki muda yang kemudian di masa akhir itu memiliki tokoh utama yang kita kenal sebagai Mustafa Kemal Pasha, yang kemarin sempat heboh mau dijadikan nama jalan di Jakarta. Dia itu adalah tokoh Turki muda yang mengubah atau meruntuhkan Khilafah Turki Utsmani yang tadinya negara berdasarkan atau mendaulatkan syariat Islam menjadi republik seperti halnya Prancis. Dan orang-orang Turki muda ini sudah sangat dikenal adalah anggota Freemason. Saya tidak mempersoalkan apakah Mustafa Kemal ini keturunan Yahudi atau bukan, itu tidak penting, karena untuk menjadi Freemason itu tidak harus keturunan Yahudi. Yang penting apa? Mengusung ide-ide kemanusiaan, ide-ide sekuler, memisahkan agama dari kehidupan publik atau negara, kemudian mengganti ikatan masyarakat yang tadinya ikatan berdasarkan agama, kemudian diganti dengan ikatan berdasarkan kebangsaan. Bagaimana dengan Nusantara? Mari kita lihat. Sebelum para penjajah datang, Nusantara itu sejak zaman Wali Songo adalah negara Islam. Tidak ada yang bisa menghapus sejarah ini, bahwa Nusantara sejak datang di Wali Songo dan dibangun oleh Wali Songo adalah negeri-negeri Islam, kasultanan Islam. Itu fakta sejarah. Apakah mereka menerapkan syariat Islam? Jelas dong. Tetapi kalaupun ada ketidaksempurnaan syariat, yaitu perkara lain. Tetapi bahwa mereka itu secara konseptual adalah menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Nah, semuanya berubah ketika kemudian para perampok itu datang. Ketika bermula dari VOC itu datang, mereka mengubah tatanan, mereka mengubah konstruksi sosial dan konstruksi pemerintahan yang sudah dibangun oleh Wali Songo dalam waktu lama, diubah dengan cara pandang mereka. Karena saya memulai dari revolusi Prancis, maka saya juga akan tunjukkan bagaimana Prancis itu berpengaruh bagi Belanda. Akibat kekalahan Belanda dalam menghadapi Inggris, Prancis berhasil menanamkan pengaruhnya ke publik Belanda. Mereka penggerak-penggerak Freemason di Prancis ini menanamkan pengaruhnya ke publik Belanda untuk mempercayai apa-apa yang mereka perjuangkan. Termasuk tokohnya adalah Herman Willem Daendels yang berperan penting untuk menjaga marwah revolusi Prancis dan menjaga kedaulatan Belanda yang dipengaruhi oleh Prancis di India Timur. Kemudian sudah saya katakan tadi, gerakan Freemason itu adalah gerakan yang sifatnya pendidikan, gerakan yang sifatnya ilmu pengetahuan, seni, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tugasnya adalah meriset pemikiran. Maka perjuangan yang mereka lakukan adalah perjuangan mengubah atau meriset pola pikir. Maka ketika mereka masuk ke Nusantara, itu dengan cara menggulirkan ide tentang politik etis,
yang seolah-olah itu pro terhadap pribumi, yaitu berupa imigrasi, irigasi, dan edukasi. Yang dua kita abaikan. Yang paling penting adalah edukasi. Di dalam politik etis ini, para penjajah itu merancang sebuah pendidikan untuk pribumi priayi. Para penjajah itu merancang sebuah pendidikan untuk para terjajah. Maka tentu saja pendidikan dari kaum penjajah ini tentu saja mengajarkan cara pikir mereka. Sementara cara pikir mereka itu berbeda dengan cara pikir Islam. Kalau mereka mengatakan ini adalah modernisasi, maka nanti generasi-generasi yang muncul dari politik etis ini sering disebut sebagai generasi modern Nusantara. Oke, saya akan membawa secara lebih dalam tentang tokoh Freemason yang memang benar-benar secara resmi menjabat sebagai penggerak Freemason. Ada seseorang bernama Jacobus Cornelis Matteo Radermaker yang di usia 16 tahun dia sudah datang ke Hindia Belanda, ke Nusantara. JCM Radermaker adalah anak dari Jan Cornelis Radermaker, seorang tokoh Freemason dan pejabat keuangan kerajaan Belanda. Sejak usia 16 tahun dia sudah dikirimkan ke Hindia Belanda. Beberapa tahun di sini melihat kondisi mengembangkan diri sampai di usia 22 tahun, yaitu tahun 1762 dia mendirikan loji La Choice. La Choice itu yang terpilih. Loji itu gedung sekretariat lah, gampangannya seperti itu. Gedung sekretariat, gedung koordinasi, markas, gampangannya seperti itu. Nah, mereka Radermaker mendirikan loji La Choice tahun 1762. Dia juga menjadi pejabat penting di VOC kala itu. Di dalam gerakannya lagi, dia sudah mulai membuat sebuah gerakan yang disebut Batavian Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang artinya perhimpunan masyarakat Batavia untuk kesenian dan ilmu pengetahuan. Jadi seperti saya katakan tadi, nanti mereka memasukkan ide-ide tentang sekularisasi, tentang modernisasi dan lain sebagainya ini dengan berbalut kesenian dan berbalut ilmu pengetahuan. Di sisi lain, istri Radermaker yang bernama Anna Jacobus memiliki banyak saudari yang menikah dengan para pemimpin karisidenan di Jawa. Akhirnya Radermaker dan istrinya ini dekat dengan elit-elit priayi Jawa. Ini yang kemudian membuat mereka bisa masuk, bisa mempengaruhi elit-elit politik Jawa, priayi Jawa ini untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran Freemason. Setelah beberapa lama ada loji besar, markas besar yang dibangun. Waktu itu yang dibangun oleh Radermaker itu hanya kecil saja. Kemudian dimulai 9 Mei 1856, para penggerak Freemason ini mencanangkan pembangunan loji pusat di Hindia Belanda yang ditempatkan di Batavia. Loji terbesar ini kemudian dinamakan De Sterrenhoed Oosten, atau yang berarti loji bintang timur. Ini tidak main-main. Mereka membangun ini dengan nilai 40.000 gulden. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang sekitar 316 miliar untuk membangun loji ini. Siapa yang penyandang dananya? Orang-orang Freemason, itu orang-orang pengusaha-pengusaha yang kaya, termasuk orang-orang VOC itu rata-rata mereka orang-orang Freemason yang tentu saja memiliki harta yang sangat banyak. Kalau saya ceritakan tentang pertumbuhan Freemason dari ketika mereka menjadi tentara mengikuti perang salib, itu mereka sudah mulai mengembangkan bisnis sejak penaklukan
apa Al-Quds. Jadi memang mereka sejak itu mengembangkan diri, mengembangkan hartanya, sampai termasuk ketika mengembangkan VOC, perusahaan di Hindia Belanda ini, tentu saja mereka menjadi orang yang sangat kaya. Maka bagi mereka untuk mengumpulkan 40.000 gulden yang disanggah oleh para pengusaha-pengusaha Freemason ini tidaklah sulit. Logi de Ster-Onhosen sekarang menjadi gedung Kimia Farma, berkedudukan zaman dahulu disebut Frits-Menstelaarweg atau Jalan Freemason, yang hari ini disebut sebagai Jalan Budi Utomo. Maka nanti kita juga akan melihat kaitan kenapa Jalan Freemason ini kok sekarang dinamakan Jalan Budi Utomo. Ini bukan tanpa alasan. Pada tahun 1909, 16 Januari, Dick van Hinlopen Laberton, tokoh jaringan Freemason Theosophy, mengadakan ceramah umum di hadapan 300 orang yang di dalamnya sebagian adalah para priayi Jawa. Ceramahnya berjudul Theosophy in Verband met Budi Utomo, yang berarti teosofi dalam kaitannya dengan Budi Utomo. Teosofi itu apa? Kalau Freemason itu adalah bentuk organisasinya, kalau teosofi itu pemikirannya. Jadi pemikiran teosofi di dalam kaitannya dengan Budi Utomo. Nah, nanti pidato-pidato para Freemason di hadapan priayi Jawa yang kemudian membangun Budi Utomo ini menggerakkan atau mengarahkan gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Budi Utomo, yang sampai akhirnya menelurkan gerakan-gerakan pemuda yang lain. Ini gedung Kimia Farma yang kondisi sekarang, yang dulunya adalah Loji Bintang Timur tadi. Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 diselenggarakan di loji ini, loji The Still in Head Oostening, loji Bintang Timur ini. Penggagasnya adalah Muhammad Tabrani, aktivis Dingren van Indi, lembaga beasiswa miliknya Freemason. Jadi beasiswa-beasiswa yang bertebaran di Hindia Belanda ini sejak politik balas budi itu dikelola oleh Freemason. Maka tentu saja ketika Freemason ini mengeluarkan biaya untuk mendidik para pribumi, itu bukan cuma-cuma, tetapi pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya mereka pengen mencetak kader-kader pribumi yang berpemikiran standar Freemason. Kongres inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Freemason kemudian mendirikan Hoogere Burgerij School atau yang kita kenal sebagai HBS, kemudian Batavia Ambassador, kemudian Wax School Gunung Sahari atau yang disebut sebagai sekolah guru Gunung Sahari. Dan sekolah guru berarti apa? Mencetak guru-guru dengan standar pengetahuan Freemason, yang nanti tugasnya adalah meriset pemikiran rakyat di Hindia Belanda. Aktivis loji ini juga banyak menjadi direktur Javasbank. Nanti baik di Hindia Belanda maupun di kerajaan Belanda sendiri, orang-orang Freemason ini bergerak di dua bidang, di pendidikan dan di ekonomi. Ekonomi ini sebagai penyangganya, karena nggak mungkin mereka melakukan gerakan tanpa sangga ekonomi, dan ujung tombaknya adalah pendidikan, karena apa? Meriset pemikiran. Ada satu lagi loji yang sempat menjadi loji pusat. Beberapa tahun loji Bintang Timur dipindahkan ke gedung ini yang disebut Adolfstadt. Ini juga masih di Jalan Freemason atau Jalan Budi Utomo, tidak jauh, yang kemudian kita kenal hari ini dengan gedung Bappenas. Kalau kita lihat sampai hari ini, gedung Bappenas itu di dalamnya itu formasi-formasi Freemason seperti lantai kotak-kotak papan catur itu dan lain sebagainya, itu masih ada, termasuk di Kimia Farma. Tapi karena Kimia Farma ini gedung industri, jadi kemungkinan sudah banyak diubah. Kalau Bappenas masih. Kita melangkah ke Mataram, ada loji Mataram.
Setelah mereka membangun loji di Batavia, kemudian mereka membangun loji di semua daerah penting seperti Yogyakarta, karena menjadi pusat di Mataram, mereka membuat loji Mataram. Di loji Mataram ini kelak para priyayi Jawa, aktivis Budi Utomo sering mengadakan acara, karena para aktivisnya itu rata-rata di sekitar Yogyakarta dan Solo. Kalau mereka datang ke Batavia itu tentu saja memakan waktu. Akhirnya mereka juga membuat loji-loji di dekat-dekat mereka, dan nanti sampai ke kota-kota kecil seperti Magelang, seperti Purwokerto dan lain sebagainya, itu semua ada loji-loji. Dan loji Mataram itu hari ini menjadi gedung DPRD Provinsi DIY yang ada di Jalan Malioboro. Nah, kalau kita lihat gedung-gedung loji yang dulunya menjadi markasnya gerakan Freemason ini menunjukkan bahwa gerakan itu bukan sebuah omong kosong, bukan hanya teori konspirasi, tetapi benar-benar ada faktanya. Dalam rangka mengubah mindset, atau mungkin bisa disebut kalau di dalam bahasa kita itu perang pemikiran, dalam rangka melakukan perang pemikiran, mereka meluncurkan tabloid-tabloid, tulisan-tulisan koran. Karena yang namanya perang pemikiran itu dari zaman dulu sampai sekarang pun ya senjatanya media massa. Sekarang kita juga sama, kita perang pemikiran dengan mereka, senjatanya media massa. Nah, sekarang berkembang, tidak hanya media massa, ada media sosial, tapi intinya sama, media tulis atau lisan atau tulisan yang bisa digunakan untuk menyebarkan ide-ide ke rakyat banyak. Pada waktu itu ada sebuah tabloid yang mereka kelola yang bernama Darmo Kondo, yang terbit 21 April 1904, meluncurkan artikel tanpa nama penulis dengan judul Hal Budi Manusia. Di dalamnya membahas pengertian tentang budi. Di antara mereka menyebutkan, di antara keagungan yang ada di dunia, tidak ada yang lebih agung dari budi. Orang berbudi yang tertidur lebih mulia daripada si dungu yang sholat. Ini kan tendensius banget, kan? Yang diserang siapa itu sangat jelas tendensinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa Budi Utomo itu lebih utama. Gitu. Kalau Budi Utomo sendiri kan ini, budi itu kan akal budi manusia itu lebih utama gitu, dibanding doktrin-doktrin agama, termasuk Islam. Padahal Islam sendiri kalau saya bahas misalnya tentang akidah Islam itu tidak doktriner. Akidah Islam itu bisa dijelaskan secara rasional, tidak doktriner. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Baik. Kemudian ide-ide ini juga diemban oleh orang-orang yang memang lulus dari pendidikan sekolah-sekolah Belanda ini, yang kurikulumnya diatur oleh Freemason. Salah satunya 3 serangkai yang kita kenal dengan Raden Maswardi, Dr. Ernest Warburg-Stoesdecker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang membuat Indisi Partai. Dan mereka tentu saja memperjuangkan nilai-nilai yang digagas oleh Freemason, yaitu sekularisasi, tidak menyetujui negara diatur pakai agama, melepaskan keterikatan keagamaan menjadi ikatan yang bersifat kebangsaan, dan membawa kepada kehidupan modern. Kehidupan modern dalam hal ini adalah kapitalisasi. Gerakan yang kemudian adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini sampai sekarang dicanangkan atau ditetapkan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Kalau saya menyebutnya bukan tonggak kebangkitan nasional, tapi tonggak kebangkitan nasionalisme. Karena pada faktanya yang dibangkitkan oleh Budi Utomo itu bukan nasional, tapi nasionalisme. Ismenya itu yang dibangkitkan. Faktanya sebelum Budi Utomo tidak ada sama sekali konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme itu apa?
paham tentang nation state, nggak ada. Di Nusantara itu dari dulu bukan nation state, tapi negara agama, Kasultanan Islam. Dan kemudian Budi Utomo ini selain memperjuangkan konsep nasionalisme atau nation state, juga memperjuangkan sekularisme, memisahkan negara dari agama. Berarti apa? Ini sebenarnya sedang melanjutkan pemikiran Freemason yang saya sebutkan di depan tadi. Sebelum Budi Utomo tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat proses perjalanannya, itu Nusantara ini Islam oleh Wali Songo, kemudian datang penjajah, di dalamnya Freemason bermain, kemudian memberi pendidikan untuk pribumi, kemudian pribumi yang dididik oleh Belanda ini mengadopsi pemikiran mereka, yaitu apa? Sekularisasi, nation state, demokrasi, dan lain sebagainya. Hubungan antara Freemason, nasionalisme, dan sekularisme. Van Mock, tokoh Freemason Hindia Belanda, berpidato di Loji Mataram. Kita sudah berpindah dari Loji Bintang Timur ke Loji Mataram. Dia bilang, Van Mock mengatakan, Freemason mengarahkan gerakan nasionalisme di Indonesia yang dimotori oleh priayi Jawa menuju terwujudnya humanisme sekuler. Ini artinya bahwa nasionalisme, sekularisme itu adalah proyeknya Freemason. Itu dari pidato mereka sendiri. Teks-teks pidato ini bisa dilacak dari literasi-literasi yang membahas tentang Freemason. Dari kalangan pribumi yang kemudian menjadi pengurus Budi Utomo, ketua Budi Utomo, juga menjadi anggota dari Loji Mataram ini. Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, anggota Loji Mataram sejak 1895, menjadi ketua pertama Budi Utomo. Pada kongres kedua Budi Utomo yang diadakan di Loji Mataram, dia mengusulkan pemakaian bahasa Melayu mendahului Sumpah Pemuda, kira-kira 20 tahun sebelumnya. Jadi ide-ide untuk mengarahkan agar negara ini diubah konstitusinya menjadi sekuler itu sudah dimulai. Nah, bermula dari para priayi yang dididik oleh Freemason ini, dididik oleh Freemason penjajah ini, muncul ide tentang demokrasi, sekularisme, dan nation state. Ini sejarah yang tidak bisa dibantah. Para pahlawan terdahulu tidak pernah memperjuangkan demokrasi. Diponegoro tidak pernah memperjuangkan demokrasi, sekularisme, dan nation state. Imam Bonjol tidak pernah memperjuangkan demokrasi, sekularisme, dan nation state. Sisingamangaraja tidak pernah menyerukan demokrasi, sekularisme, dan nation state. Tidak ada. Sejak zaman kapanpun tidak ada. Ide demokrasi, sekularisme, dan nation state baru muncul setelah ada para priayi yang dididik oleh para penjajah melalui pendidikan balas budi, di mana yang bergerak atau mendesain di dalamnya adalah gerakan Freemason ini. Kampanye sekularisasi yang dicanangkan Freemason, seperti penentangan penerapan syariat Islam di level negara, terus diserukan, bahkan makin membesar hingga hari ini. Boleh jadi hari ini secara resmi organisasi Freemason sudah tidak ada. Artinya organisasi yang bernama Freemason terang-terangan menggunakan nama Freemason itu tidak ada. Tetapi perjuangan penegakan ide-idenya untuk semakin luas diterima masyarakat terus diemban, terus dilanjutkan oleh para pewarisnya. Boleh jadi secara kasat mata yang memperjuangkan itu beragama Islam, namun jiwanya jelas jiwa Freemason, jiwa sekuler, jiwa demokrasi, jiwa nation state, yang itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, sebagai penutup, untuk apa mereka repot-repot mengubah dunia? Mengubah dunia yang dahulu berdasarkan agama menjadi berdasarkan kemanusiaan. Mengubah peradaban dunia yang berdasarkan ketuhanan menjadi peradaban yang berdasarkan kemanusiaan. Untuk apa mereka repot-repot mengubah itu semua? Apakah demi kemanusiaan? Ternyata tidak. Alasan utamanya adalah
pendirian negara Israel Raya dan hegemoni dunia. Apa hubungannya? Mereka ketika abad pertengahan, mereka nggak punya negara. Orang Yahudi Israel ketika abad pertengahan, ketika Eropa dikuasai Kristen dan ketika Timur dikuasai Islam, mereka nggak punya negara. Sudah lama Palestina yang mereka impikan itu dikuasai oleh Romawi. Nggak sempat mereka menguasai, direbut oleh umat Islam melalui Umar bin Khattab, direbut kembali oleh Kristen melalui perang salib, diambil kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah kebagian tanah yang mereka impikan itu. Maka mereka berpikir, selama Barat masih negara Kristen, selama Timur masih negara Islam, nggak mungkin dia bisa mendirikan negara Israel. Kenapa? Karena negara Kristen itu multi bangsa, maka negaranya sangat besar seperti Romawi. Dan negara Islam itu multi bangsa, makanya negara Islam itu sangat besar, waktu itu 2/3 bumi. Sementara negara Israel yang akan mereka bangun adalah negara yang berbasiskan satu bangsa, mono bangsa, maka pasti kecil sekali negaranya. Maka tidak ada jalan lain kecuali memecah belah negara Kristen di Eropa itu menjadi negara bangsa seukuran mereka, kecil-kecil. Juga memecah belah negara Islam di Timur yang besar sekali ini menjadi negara bangsa sekecil mereka, dan itu terjadi hari ini. Setelah Eropa terpecah menjadi nation state, setelah Timur negara Islam terpecah menjadi nation state juga, baru mereka bisa mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Sampai akhirnya umat Islam yang tadinya kuat menjadi tidak berdaya menghadapi mereka. Kenapa? Karena sudah dipecah belah. Kalau dulu ketika masih menjadi satu, gampang sekali melawan Israel, karena Israel cuma kecil aja, sementara Islam besar. Lah begitu dipecah belah, bahkan antar bangsa yang umat Islam ini diadu domba, akhirnya mereka tidak bisa bersatu dan melenggangkan Israel untuk menduduki tanah yang mereka impikan itu. Tetapi untuk menduduki itu tidak mungkin tanpa menghegemoni dunia. Maka dia juga punya kepentingan untuk menghegemoni dunia. Maka untuk menghegemoni dunia, yang dikuasai apa? Super powernya. Pemenang perang dunia kedua, yaitu Amerika, mereka kuasai. Bermula dari situ, kemudian mereka menguasai seluruh wilayah negeri-negeri di dunia ini dengan cara apa? Mengubah pola pikir masyarakatnya agar sesuai dengan pemahaman mereka, kemudian mengubah sistem pemerintahan, sistem kehidupan, sistem kebudayaannya sesuai dengan mereka. Ketika semua sudah ikut mereka, merekalah yang kemudian menjadi penguasanya. Maka kalau kita lihat tiga ini, Yahudi, Zionis, dan Freemason, ini adalah satu kesatuan. Yahudi itu sebagai kepercayaan spiritualnya, Zionis itu adalah partai politik yang misinya adalah mendirikan negara Israel. Sebagai partai politik yang mendirikan negara Israel, tentu saja anggotanya harus orang Israel. Sementara mereka tidak bisa kalau hanya berdiri sendiri saja. Mereka harus didukung oleh dukungan internasional. Maka mereka membuat gerakan yang anggotanya tidak harus Israel, free, bebas, persaudaraan bebas, tidak harus orang Israel, maka disebut Freemason. Maka Freemason ini adalah sebuah organisasi massa, gampangannya, yang anggotanya tidak harus orang Israel, tetapi memperjuangkan misi-misi Zionis, memperjuangkan nilai-nilai Zionis untuk memuluskan hegemoni mereka atas dunia. Inilah yang kemudian sudah dicapai hari ini. Dan ketika hari ini kita mengadopsi cara hidup mereka, mengadopsi pola pikir mereka, akhirnya apa? Kita berada di ketiak mereka. Kesimpulannya, agar kita tidak berada di ketiak mereka, jangan lagi gunakan sistem yang mereka bangun. Jangan lagi
patuh, jangan lagi mempercayai, membenarkan ide-ide yang mereka bisikkan ke kita. Kenapa? Karena kita sudah punya ide yang jelas hak, yaitu Islam. Dan pasti Allah berjanji akan memenangkan, seperti saya sebutkan di depan, bahwa Allah akan memenangkan dinul Islam ini atas apapun, termasuk atas pemikiran-pemikiran yang disebarkan oleh Freemason ini. Tetapi tentu saja ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita benar-benar mengadopsi Islam ini secara menyeluruh, tidak dipedil-pedil. Ya, saya pikir itu sebagai pembuka, pemancing untuk diskusi berikutnya. Baik, monggo Mas Agung, saya kembalikan ke jenengan. Jazakallah khairan kasiran pada Ustaz Doni ya. Kalau Ustaz Doni menjelaskan itu sampai mudeng ya, sampai akar-akarnya jelas, terang benderang gitu. Jadi karena itu mungkin kalau beliau yang ngisi kajian PMI selalu banyak pesertanya. Baik, tadi sudah banyak yang ngechat minta materi ya. Nah, insya Allah nanti materinya itu akan kita, link downloadnya akan kita sertakan dalam deskripsi video tayangan ulang kajian ini di channel YouTube PMI. Jadi insya Allah nanti yang mau download materinya bisa di deskripsi video YouTube di channel Paguyuban Mataram Islam. Baik, sebelum kita memasuki sesi diskusi ini, ada bocoran, ada pemutaran video. Monggo panitia, sudah siap belum? Mungkin sambil peserta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mau menambahkan, boleh ya? Bagi para peserta yang mengikuti lewat channel YouTube, nanti bisa bertanya melalui kolom komentar, nanti kita sampaikan. Monggo, Mas operator, sudah siap videonya? Belum muncul nih.